Kayaknya masuk deh. Mana teman yang lain lah? Kita tunggu dalam kelas deh ya. Yuk kita masuk. Kita masuk. Jadi kalau Jadi hari ini kita akan belajar mengenai tentang materi indahnya mengakui namun sebelum itu kita menyanyi dan berdoa dulu untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bersedia? Saya Bu, ya dipersilakan. Saya nyanyi ya Bu. saya doa Bu. Ya bisa. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya nyanyi hari ini bersama dia. Berdiri ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Kau satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan, kekuatan, dan kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami ingin memulai pembelajaran kami, kiranya Tuhan Yesus menyertai guru kami yang akan menyampaikan pembelajaran maupun kami sebagai siswa menerima pembelajaran agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang dijelaskan oleh guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu, masuk materi, Ibu mau cek dengan kita semua yang ini pertemuan kita pertama di semester ini dan mungkin ada yang belum kenal sama Ibu. Nah, Ibu perkenalkan diri, nama Ibu Yohana Cantik Rosalika. Di sini Ibu akan mengajar kalian selama 1 semester ke depan. Namun sebelum itu kita cek kehadiran.
dipanggil Mary, Hadir Bu. Wulandari, Hadir Bu. Angeli, Hadir Ibu. Elvita Erika, Hadir. Puspita Dewi Dewi, Hadir Bu. Yulike, Hadir Bu. hadir semua ya hari ini. Ya Bu. Baik, kita langsung masuk ke materi. Namun di sini tujuan dari pembelajaran kita untuk pertemuan pertama ini, di sini diharapkan nanti ketika teman-teman semua sudah mempelajari tentang indahnya mengampuni ini, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan dan memahami tentang apa itu mengampuni, serta dapat menjelaskan makna iman Kristen dalam memberikan pengampunan, serta dapat menerapkan sifat mengampuni itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu mau tanya, menurut teman-teman semua, seperti apa sih itu mengampuni? Memaafkan dan tidak mungkin kesalahan orang lain Bu. Ya benar, ada yang lain yang ingin memberikan pendapat? Ketika teman kita berbuat salah sama kita kok kita nggak membalasnya Bu. Ada yang lain lagi? Ya berbuat baik sama teman kita Bu, walaupun teman kita sudah berbuat jahat sama kita. Ya, jadi di sini jawaban dari teman-teman semua benar ya. Jadi di sini mengampuni ini adalah sebuah keputusan yang mana kita ambil itu berasal dari dalam hati kita sendiri, di mana kita mengampuni dan tidak, di mana mengampuni sendiri tidak akan mengubah keadaan yang ada di masa lalu, tetapi mengampuni ini adalah suatu tindakan yang mencerahkan, yang bisa mencerahkan masa depan, sehingga nantinya ketika kita menjalani kehidupan ke depannya kita merasa tidak terbebani, tidak ada yang mengganjal di dalam hati kita, dan semuanya akan terasa damai. Nah, jadi dalam hal mengampuni ini bukan berarti menghapus masa lalu ya. Banyak yang beranggapan mengampuni sendiri itu melupakan, menghapuskan masa lalu, tapi mengampuni ini lebih kepada kita menerima keadaan dan menerima apa yang terjadi di masa lalu dan menjalani kehidupan lepas dari kesalahan-kesalahan kita. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengampuni sesama kita? Di sini Ibu ingin mengajak kita semua untuk membuka Kejadian 45. Ada yang bawa kita buka sama-sama. Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai ayat yang 14. Ya, yang ada di HP juga bisa. Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai ayat yang 14. Nah, di sini kita akan membaca mulai cerita Yusuf ya. Di sini Ibu ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama membacanya. Di sini Ibu akan membaca ayat yang mengganjil dan teman-teman semua membaca ayat yang mengaku. Kita akan mulai. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Jadi ayat yang pertama, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di depannya, lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudara itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendengarlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaraku, yang kamu jual ke Mesir." Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah bersusah diri. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah memilih aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun anak delaparan pada negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan belajar untuk orang. Dan maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu terbaik. Jadi bagaimana kamu tidak menyuruh aku ke sini, tetapi Allah
Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh orang Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir, datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Mesir dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku membela engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya kau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadaku. Sebab itu ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa bapa kemari. Sama-sama pada ayat yang ke-14. Lalu diperlukanlah yang daerah Benyamin, anaknya itu, dan menangislah ia dan menangislah Benyamin pada Yesus. Ya, baik. Amin untuk firman Tuhan. Jadi dari cerita Yusuf ini, teman-teman, kita bisa belajar bagaimana itu kita bisa mengampuni ketika orang lain berbuat salah kepada kita. Di mana kita tahu bahwa cerita Yusuf ini, Yusuf merupakan seorang anak yang sangat dicintai dan dikasihi oleh ayahnya, bahkan diperlakukan sangat istimewa oleh ayahnya, sehingga saudara-saudaranya iri dan timbulah dia untuk menjual Yusuf untuk dijadikan budak di tanah Mesir. Tapi atas perbuatan saudara-saudara ini Yusuf tidak sama sekali membenci, bahkan untuk menumbuhkan dendam di dalam hatinya terhadap saudara-saudaranya ini. Bahkan dia berkata, bahkan dia mengasihi saudara-saudaranya, tidak sama sekali membenci saudara-saudaranya, dan dia menunjukkan kasih kepada saudara-saudaranya ini. Dan dia datang menghampiri saudara-saudaranya yang dikatakan dalam kejadian yang telah kita baca tadi, bahwa dia menanyakan, di mana ayah, di mana bapak. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya dan menanyakan keadaan ayahnya, dan menyuruh saudara-saudaranya ini datang kembali ke Mesir untuk membawa ayahnya dan menemui dia di sana. Karena Yusuf mengasihi saudara-saudaranya, dia tahu bahwa kelaparan tadi akan datang, masih ada 5 tahun lagi kelaparan yang akan terjadi. Maka oleh sebab itu, karena kasihnya yang begitu besar terhadap saudara-saudara dan orang tua ini, dia menyuruh saudara ini untuk kembali menjemput ayahnya dan membawa ayahnya kembali ke istana Firaun. Tapi Yusuf ingin menguji saudara-saudara ini, apakah saudara-saudara ini sudah berubah, sudah meninggalkan kesalahan lama mereka. Dia menguji saudara-saudaranya. Ada yang tahu cerita Yusuf seperti apa Yusuf menguji saudara-saudaranya yang tadi, sehingga dia tahu bahwa saudara-saudaranya sudah berubah dari kesalahan-kesalahan lamanya. Ada yang tahu? Tahu saya Bu? Ya, Dengan mengirimkan cawan kecil Bu. ya benar. Yusuf mengirimkan cawan kecil ke dalam tas karung milik adiknya Benyamin. Ya. Jadi melalui cara yang dia uji ini tadi, Yusuf mengetahui bahwa saudara-saudara ini sudah benar-benar berubah, sudah meninggalkan kesalahan lama mereka dan kembali bertobat dan kembali ke jalannya. Jadi dari cerita Yusuf ini kita belajar bahwa kita mengampuni orang itu sudah tidak memandang kesalahan dari masa lalunya, tetapi kita mencoba menerima kesalahan, mencoba memaafkan, tetap mengasihi orang itu berasal dari dalam hati nurani kita. Mungkin memaafkan itu, mengampuni itu merupakan hal yang terasa berat untuk kita secara manusia. Tapi dengan apa orang bisa mengampuni, terutama seperti Yusuf ini tadi. Yusuf meminta pertolongan kepada Tuhan. Demikian pula kita meminta pertolongan kepada Tuhan untuk meringankan, untuk membuka hati kita agar kita bisa dilapangkan untuk menerima dan mengampuni kesalahan sesama kita. Nah, jadi dalam hal mengampuni ini kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri sebagai manusia, tetapi kita harus melibatkan Allah di dalam setiap proses kehidupan kita, terutama ketika kita ingin menjadi orang yang memiliki kasih yang selalu mengampuni tadi. Jadi di sini Ibu mau bertanya, ada dari teman-teman di sini yang tahu contoh-contoh dari mengampuni seperti apa?
mungkin misalnya Bu dalam sehari-hari itu Bu, misalnya ada teman kita yang berbuat jahat sama kita mungkin gitu Bu, jadi kita harus mengampuninya dengan berbuat sebaliknya, seperti berbuat baik pada orang itu, mungkin seperti itu Bu. Ya benar. Jadi ketika orang berbuat jahat ataupun melakukan kesalahan kepada kita, tidak seharusnya kita membalas dengan perbuatan yang sebaliknya, tetapi kita harus tetap menunjukkan kasih, karena Allah sudah terlebih dahulu menunjukkan kasih-Nya kepada kita, walaupun kita tahu sendiri Tuhan Yesus sendiri pernah dikhianati, bahkan pernah tidak dianggap oleh para muridnya, tetapi kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus tetap menunjukkan kasih setianya kepada murid-muridnya. Jadi contoh-contoh mengampuni di dalam Alkitab ini kita bisa lihat juga dalam Efesus 4 ayat 32. Ada yang bisa membacakannya untuk kita? Efesus 4 ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra dan saling mengampuni, sebagai Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, jadi dari nas Efesus ini kita diperintahkan untuk tetap ramah terhadap sesama kita, terhadap orang lain, dan tetap menunjukkan kasih yang penuh untuk sesama dan saling mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Mengapa kita harus mengampuni? Ada yang tahu mengapa kita harus mengampuni? Karena kita semua manusia ciptaan Tuhan. Karena kita manusia yang berdosa. Karena Tuhan mengasihi kita Bu. Ya benar, teman-teman semuanya benar. Karena kita juga adalah manusia yang berdosa. Jadi sebagai manusia yang sama-sama berdosa, tidak sepantasnya kita menganggap bahwa diri kita ini adalah orang yang paling benar, orang yang paling suci, yang bebas dari kesalahan. Tentu kita semua adalah seperti yang dikatakan, semuanya adalah memiliki dosa. Jadi Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Jadi hendaklah melalui kasih yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam kehidupan kita, kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita. Karena benar yang dikatakan teman-teman tadi, karena Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita, dan Dia juga telah mengirimkan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Dan jadi dari pembelajaran hari ini diharapkan teman-teman bisa menerapkan tindakan dari mengampuni kita di dalam kehidupan kita semua. Baik, untuk tugas minggu depan Ibu akan memberikan pekerjaan rumah ya. Iya Bu. Dan dikumpulkan silakan dari terkait materi yang telah kita pelajari. Saya mau bertanya, Ya, mengapa kita sulit mengampuni? mengapa kita sulit mengampuni? Nah, mungkin secara kita manusia mengampuni ini merupakan sesuatu hal yang sulit. Apalagi jika kesalahan orang berbuat kepada kita itu merupakan kesalahan yang sangat fatal, bahkan mungkin menurut kita itu sulit dimaafkan. Tetapi sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang baik, kita sudah diajarkan di Alkitab bahwa mengampuni itu harus kita lakukan, wajib kita lakukan. Karena apa? Seperti yang dijelaskan tadi, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita, maka sudah sepantasnya kita juga mengampuni oleh orang lain, sebab kita sendiri juga orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Kita dibenarkan, kita disucikan, kita diuruskan itu karena Tuhan menganugerahkan Yesus Kristus ke dalam dunia untuk sebagai bentuk dari wujud pengampunan Tuhan ini tadi terhadap dosa-dosa kita. Jadi itu menurut Ibu, ada yang lain? Tidak ada, Bu, sudah paham Bu. Ya baik, tugas minggu depan Ibu minta kalian menghafalkan buku kasih nanti ya, karena ini juga berkaitan dengan mengasihi tadi ya. Besok kita akan maju satu-satu ke depan, kita akan menghafal buku kasih yang terdapat di dalam Matius berapa? Matius 2 Pasal 2 ya Bu ya. Ya, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Ibu cukupkan. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.